Kata Ali bin al-Madini bahwasanya ada 3 sahabat yang banyak muridnya. Siapa aja? 3 sahabat tersebut, ya. Misalnya di Madinah, ya. Di Madinah ada Zaid bin Sabit, ya. Zaid bin Sabit ini belajar juga kepada dia Ibnu Umar. Ibnu Umar juga belajar sama dia. Ibnu Umar belajar dari Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian di Mekah ada Ibnu Abbas. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian di Irak ada Ali bin Abi Thalib, tapi yang banyak muridnya adalah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, ya. Di Madinah ada fuqaha sab'ah, ada Az-Zuhri, ada Nafi, ada Salim, ya. Mereka belajar kepada Zaid bin Sabit, belajar sama Ibnu Umar. Di Mekah ada Taus bin Kaisan, kemudian ada juga Mujahid bin Jabr, kemudian ada juga misalnya Atha bin Abi Rabah, ya. Mereka adalah fuqaha, para ahli fikih yang berguru kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian di Irak ada Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud dengan muridnya misalnya yang belajar dari beliau di Basra ada Hasan al-Basri. Kemudian ada Abid as-Salmani, ada Masruq, ya. Kemudian misalnya di Kufah ada Alqamah. Ini jadi ilmu mereka tersebar, ya. Di antara murid-murid Ibnu Umar ada namanya Nafi', ada namanya Salim. Salim punya murid namanya Az-Zuhri. Az-Zuhri punya murid di antaranya Malik. Imam Malik juga ngambil langsung dari Nafi'. Dia kadang dari Zuhri, kadang dari Nafi'. Perhatikan di sini ada Malik. Imam Malik. Nah, sebelumnya di Irak Abdullah bin Mas'ud, ya. Ada muridnya Alqamah. Kemudian Alqamah Ibrahim An-Nakhai. Kemudian ada Hamad bin Abi Sulaiman. Kemudian ada Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah. Ibnu Abbas punya murid banyak. Di antaranya siapa? Di antaranya Amr bin Dinar. Ibnu Dinar. Kemudian Amr bin Dinar di antaranya adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan di antaranya muridnya adalah Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Malik punya murid di antaranya adalah Imam Syafi'i. Syafi'i ini juga bertemu dengan Imam Ahmad, di antaranya Imam Ahmad. Baik. Imam Syafi'i juga belajar darinya Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah punya murid di antaranya ada 2, ada Abu Yusuf. Ada Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Hasan Asy-Syaibani punya murid namanya Syafi'i. Imam Syafi'i. Taib, Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Kemudian setelahnya Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Kemudian setelahnya Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Ahmad wafat 241 Hijriah. Baik. Inilah kalau kita lihat intinya 4 mazhab yang dikenal sampai sekarang.
Mereka punya silsilah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada permasalahan khilaf. Tapi lihat bagaimana hubungan mereka sangat dekat. Lihat Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, ya. Sampai Imam Syafi'i hafal Muwatta Imam Malik, ya. Tapi Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Inna Allah qad qadhafa 'alaika nuran." Sungguhnya Allah telah melemparkan cahaya padamu, fala tudfi'hu bil ma'asi. Maka jangan kau padamkan dengan maksiat, wahai Syafi'i, ya. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik dan hafal Muwatta Imam Malik. Terus Imam Syafi'i di antara muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini saling mengambil faedah Imam Ahmad, tapi dia belajar sama Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Sampai disebutkan dalam suatu riwayat Imam Ahmad belajar sama Syafi'i, dia meninggalkan Sufyan ibn Uyainah, dia sampai ada yang datang, "Ya Ahmad, kenapa kau tinggalkan mereka? Kau datang kepada Imam Syafi'i." Imam Syafi'i kan lebih muda daripada yang lainnya. Kata Imam Ahmad, "Yang lainnya kalau saya datang saya ambil hadis dengan sanad yang tinggi. Adapun orang ini akalnya yang sulit kita dapatkan." Artinya Imam Syafi'i sangat apa? Sangat cerdas. Makanya dalam riwayat disebut Imam Ahmad ada 6 orang yang dia berdoa selalu di waktu sahur, di antaranya Imam Syafi'i. Dia sangat berterima kasih kepada gurunya Imam Syafi'i. Nah, lihat ini silsilahnya. Jadi jangan disangka bahwasanya mazhab itu tidak pakai dalil, ya. Ini semua adalah dunia dalilnya. Dan mereka semua pakar-pakar hadis, ya. Abu Hanifah, ya, pakar hadis. Imam Syafi'i juga punya meriwayatkan hadis dan juga ahli hadis. Imam Ahmad punya Musnad Imam Ahmad sejuta hadis, ya. Imam Malik punya Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i hafal Muwatta'nya Imam Malik. Ya, semuanya pakar-pakar hadis. Hanya saja cara pandang mereka berbeda. Namun lihat yang ingin saya sampaikan di sini ada keistimewaan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia belajar dari madrasah di Madinah, Imam Malik, yang di kota Madinah banyak sekali hadis tersebar. Ini di Madinah banyak sekali hadis tersebar. Di Irak hadis tidak banyak tersebar. Hadis tidak banyak tersebar, makanya para ulama yang berkembang di Irak disebut dengan ashabur ra'yi, ahlur ra'yi, yang sering menggunakan logika karena database mereka kurang tentang hadis. Ketika database mereka kurang dan banyak permasalahan, mereka harus menggunakan banyak analogi, logika. Bagaimana permasalahan sementara database kurang. Berbeda dengan ketika di Madinah dan di Mekah banyak hadis yang tersebar. Nah, Imam Syafi'i belajar hadis lewat Imam Malik, tapi dia belajar juga dari muridnya Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i, sehingga dia menggabungkan dua madrasah, madrasatul ahli ra'yi dan madrasatul hadis di Madinah, maka muncullah namanya mazhab Syafi'i. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'i, Malik rahimahumullah tidak pernah sengaja mau buat mazhab, enggak ada. Tetapi rupanya Allah berkahi ilmu mereka sehingga akhirnya mereka punya murid yang banyak. Dari murid yang banyak tersebut akhirnya memunculkan suatu seperti metode belajar agama. Sehingga kalau kita belajar mazhab Syafi'i, maksudnya kita belajar agama menurut metodenya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak sengaja pernah bikin sidang paripurna untuk deklarasi membuat mazhab Syafi'i, enggak pernah. Enggak pernah. Imam Malik juga enggak pernah. Imam Ahmad juga enggak pernah, ya. Bahkan mereka melarang taklid. Imam Abu Hanifah juga melarang taklid. Oleh karena murid-muridnya enggak ada yang taklid. Lihat Imam Malik, murid Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i taklid sama Imam Malik? Enggak. Bahkan dia punya metode sendiri yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, apakah dia taklid kepada Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Sehingga dia mengembangkan dan dia punya metode beragama sendiri yang disebut dengan metode mazhab Imam Ahmad. Ada ulama-ulama lain selain mereka, ulama-ulama lain selain mereka, selain 4 mazhab, yang juga ahli-ahli. Contohnya siapa? Contohnya misalnya Az-Zuhri. Kemudian contohnya As-Sawri, Sufyan As-Sawri, Ibnu Uyainah misalnya. Kemudian Daud Az-Zahiri. Kemudian katanya Abu Thawr misalnya. Ishaq bin Rahawai. Ikhwan, ini ulama ini semua, ini mereka seperti mirip dengan Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Imam Ahmad rahimahumullah. Mereka ini ilmunya luar biasa. Cuma mazhab mereka tidak berkembang karena murid-muridnya tidak mengembangkan. Artinya sebenarnya dalam Islam itu banyak ulama-ulama, tapi kenapa 4 mazhab ini yang berkembang? Karena
dikembangkan oleh murid-murid mereka sehingga menjadi madrasah yang artinya komprehensif. Kita ambil satu madhab, misalnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ada ilmu usul fikihnya, ada ilmu fikihnya, ada qawaid fikihnya, ya, ada takhrij furu' alal usul, lengkap. Ada ahli bahasanya. Itu kita dapati dalam madhab Syafi'i. Sama Imam Ahmad juga demikian. Imam Malik juga demikian. Lengkap usul Imam Malik, kemudian qawaid fikihnya dikeluarkan oleh para ulama mereka. Kalau kita belajar tuh lengkap. Oleh karenanya tidak benar perkataan orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh belajar mazhab. Yang tidak boleh fanatik mazhab. Kalau belajar mazhab itu bagus. Dengan cara kita belajar mazhab, kita akan memahami fikih dengan baik, ya. Setelah itu silakan, kita sudah punya ilmu yang kuat, kita bisa belajar mazhab yang lain, kita bisa mengembangkan, ya. Yang tidak boleh adalah fanatik mazhab.